Shalom dan selamat sore buat umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program acara After Sundown yang dipersembahkan oleh kantor pusat Gereja Masehi Advent hari ke-7 Uniconference Indonesia kawasan Timur. Dan pada sore hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh pembicara kita pada sore hari ini ada Pendeta Edison Takasanakeng. Halo Pak Pendeta, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar Pak Pendeta? Puji Tuhan, baik-baik semuanya diberkati. Puji Tuhan, kalau boleh cerita sedikit bagaimana pelayanan Pak Pendeta selama sepekan ini? Selama sepekan ini, sebagaimana biasa, berbagai pelayanan dibuat di berbagai tempat. Dan puji Tuhan, indah sekali punya kesempatan setelah kesibukan pelayanan, kita bisa menggunakan beberapa menit ini untuk menyelidiki firman Tuhan. Puji Tuhan, semoga Pak Pendeta selalu tetap semangat dalam pelayanan bersama dengan keluarga dimanapun Pendeta berada. Baik, mari kita mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk back to the altar atau kembali kepada mezbah penyembahan Sabat ini. Semoga kita semua terberkati melalui program ini. Suci,
Baik, saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Edison Takasanake. Baik, selamat petang umat-umat Tuhan semuanya, para pemirsa yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk fokus beberapa menit untuk mendengarkan apa firman Tuhan untuk kita petang hari ini. Tapi sebelum kita akan membaca ayat yang kita sudah pilih, mari kita berdoa. Bapa di sorga, ini adalah kebahagiaan bagi kami umat-Mu untuk bersama-sama dengan Engkau, menyelidiki firman-Mu, berbicara secara pribadi, dan mendapatkan petunjuk-petunjuk Tuhan melalui firman ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami semuanya. Kami membuka hati untuk dikuasai oleh kuasa-Mu itu. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik saudaraku, ayat yang kita akan bacakan pertama, kami akan minta sahabat kita untuk membacakan Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Baik. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 berbunyi, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan." Ayat yang ke-9, "Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu." Terima kasih. Saudara perhatikan di ayat ini. Allah mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu beda, jauh bedanya dengan rancangan manusia. Jangan kita menganggap bahwa rancangan kita itu sederajat dengan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu sungguh di luar kemampuan kita untuk menyamainya. Itulah sebabnya pada petang hari ini saya ingin kita mendalami apa kira-kira rancangan-rancangan yang Tuhan ingin kita kuasai atau kita laksanakan. Di suatu saat seorang pengusaha dari Korea namanya Tuan Kim Moon Tae. Tuan Kim ini pengusaha sukses di Korea. Setelah dia bertahun-tahun berbisnis, lalu dia ingin melakukan ekspansi bisnis ke Amerika. Dan karena membutuhkan waktu yang lama di Amerika, maka dia mengumpulkan para karyawannya, orang-orang kepercayaannya, dan berkata, "Saudara-saudaraku, saya akan pergi ke Amerika untuk membuka usaha di sana. Dan biarlah usaha di Korea ini kalian yang jalankan. Tolong jalankan semua perusahaan dengan baik. Dan juga rumah ini tempat tinggal saya. Tolong dijaga, dipelihara dengan baik. Jangan sampai rusak. Tolong diperhatikan karena ini penting bagi saya." Lalu kemudian hari keberangkatan tiba, mereka mengantar dia ke pelabuhan. Karena waktu itu belum ada pesawat, jadi dia berangkat lewat pelabuhan kapal. Setelah berangkat, Tuan Kim, anak buahnya mulai menjalankan perusahaan dengan sukses. Dan Tuan Kim di Amerika ternyata berhasil juga. Usahanya sangat maju sehingga dia bertahun-tahun belum bisa pulang karena usahanya membutuhkan kehadirannya. Sampai kemudian suatu saat setelah lebih dari 10 tahun, lalu dia merasa sudah boleh meninggalkan Amerika. Lalu dia mengirim surat kepada para anak buahnya ini. Dia katakan, "Saya akan kembali tahun depan. Ya, tahun depan saya akan kembali. Tolong persiapkan rumah tempat tinggal saya." Menerima surat itu, para pekerjanya ini, anak-anak buahnya ini langsung rapat. Mereka membuat rencana apa yang mereka akan buat. Karena Tuan Kim akan tiba tahun depan. Lalu ada yang mengusulkan, ini berbagai usulan. Salah satu mengusulkan begini, bagaimana kalau kita bikin kejutan yang hebat sama Tuan Kim? Kejutan kita adalah kita akan membangun rumah yang baru untuk dia. Kita akan bangun rumah yang baru yang lebih indah daripada rumah peninggalan ini. Kita bangun baginya dan supaya dia waktu datang dia akan kaget dan dia akan memuji kita. Benar, mereka kemudian mengerjakan dengan berbagai usaha, mereka mengusahakan supaya tidak sampai 1 tahun rumah itu sudah selesai. Akhirnya sebelum 1 tahun sebuah rumah yang indah, gaya modern,
sudah berdiri di sana menggantikan rumah tua itu. Lalu mereka pergi menjemput Tuan Kim karena waktu kedatangannya sudah tiba. Lalu mereka membawa dia. Dalam perjalanan menuju ke rumah, mereka sangat tegang. Mereka berpikir-pikir apa nanti dia akan puji sama kita ini. Lalu kemudian tibalah mereka di rumah. Dan mereka katakan, Tuan, inilah rumah itu. Saudara bayangkan, Tuan Kim hampir pingsan waktu itu. Dia hampir pingsan saking marahnya. Sangat marah dia. Dia katakan, di mana rumah tua saya? Di mana rumah antik saya? Di mana rumah itu? Mereka katakan, kami sudah ganti dengan rumah yang lebih modern, Tuan. Ini rumah lebih baru, lebih bagus daripada rumah tua itu. Tuan Kim berkata, saya bisa membangun rumah ini banyak. Rumah seperti ini saya bisa bangun. Tapi saya butuh rumah saya yang tua itu. Rumah itu rumah antik. Penuh dengan kenangan sejarah keluarga kami. Saya kasih kamu 1 bulan. Segera hadirkan kembali rumah itu dalam 1 bulan ini. Apakah mereka bisa membangunnya kembali? Tentunya tidak. Karena rumah itu sudah dibongkar dan dirusak. Saudara-saudaraku yang kekasih, mereka membuat kejutan sama Tuan Kim. Ternyata mereka terkejut sendiri. Karena ternyata rancangan mereka beda dengan pikirannya Tuan Kim. Saudara bayangkan, antar manusia saja kita bisa beda. Apalagi sama Tuhan. Makanya Tuhan katakan, rancanganku bukanlah rancanganmu. Setinggi langit dari bumi, demikianlah bedanya rancanganku dari rancanganmu. Saudara. Jadi mari kita coba lihat satu ayat yang juga bagus di Amsal pasal 14 ayat 12. Amsal 14 ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju apa? Maut. Orang kira lurus, tapi ujungnya apa? Maut. Mengapa? Karena cuma rancangan manusia, bukan rancangan Tuhan. Saudara-saudaraku, ini yang manusia sering buat. Tuhan sudah buat rancangan yang bagus. Ini Tuhan punya warisan. Tapi manusia suka memodifikasinya sesuai dengan pikirannya. Dan mereka merasa bahwa Tuhan akan senang. Karena itu akan lebih bagus daripada yang Tuhan buat. Ya. Saudara-saudara, ada banyak di Alkitab ini rancangan Tuhan yang sering kali diubah oleh manusia. Salah satu yang paling sering diubah. Saya mau ajak kita untuk buka Keluaran pasal 20. Ini rancangan yang paling sering diubah oleh manusia. Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-8 sampai 11 mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ayat 8 itu ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini warisan yang bagus. Yang Tuhan sudah buat sesuai rencananya, sesuai rancangannya. Jalan pikiran Tuhan. Tapi manusia suka memodifikasi ini. Ya, memodifikasi sesuai dengan pikiran manusia dan mengira Tuhan akan senang sekali dengan modifikasi itu. Apa kira-kira beberapa modifikasi yang orang buat terhadap Keluaran pasal 20 ayat 8 ini? Tuhan katakan ingat dan kuduskan. Kata bahasa Inggris berkata keep it holy. Artinya jaga kekudusannya. Jadi Tuhan mau kita ingat dan menjaga kekudusan Sabat. Tapi apa yang manusia buat? Mereka modifikasi dari apa yang Tuhan tentukan, mulai masuk matahari pada Jumat dan berakhir pada Sabtu masuk matahari. Orang modifikasi, oh bagusnya mulai jam 12:30 malam sampai jam 12:30 malam besoknya. Diubah sesuai dengan pikiran manusia, dimodifikasi. Dikira Tuhan itu senang. Yang berikut, ada juga yang memodifikasi begini. Sabat itu dimodifikasi mulai saja pada terbit matahari Sabtu pagi dan akan berakhir masuk matahari Sabtu sore. Ya, Sabtu petang. Nah, lihat ini bahwa mereka memodifikasinya dan banyak orang melakukan seperti ini. Ada lagi yang memodifikasi lebih pendek lagi. Oh, nanti kita punya Sabat hanya mulai jam 9 sampai jam 12. Bahkan yang paling hebat, ada yang memodifikasinya jam 11 sampai jam 12 saja hari Sabat. Sesudah itu bukan lagi hari Sabat. Ini modifikasi manusia. Dan yang paling parah, saudara-saudara. Ini paling parah ini.
Ada yang memodifikasinya dengan memindahkan total. Satu hari itu dipindahkan ke hari lain. Tuhan katakan, ingat dan kuduskan hari Sabat. Hari apa itu? Hari ketujuh. Ya. Ayat-ayat selanjutnya berkata itu adalah hari ketujuh. Tapi manusia memodifikasinya dengan memindahkannya ke hari pertama. Dengan alasan, wah ini untuk menyenangkan Tuhan. Karena itu memperingati hari kebangkitan Yesus. Oh pasti Tuhan senang. Karena ini adalah hari kebangkitan Yesus. Ingat saudaraku, rancangan itu adalah rancangan manusia. Itu bukan rancangan Allah. Itulah yang penulis Amsal katakan, orang menyangka jalan itu lurus. Padahal ujung-ujungnya apa? Maut. Jadi berhati-hati mengubah rencana atau rancangan-rancangan yang Tuhan sudah buat. Yang sangat jelas dalam Alkitab. Jangan coba-coba mengubahnya. Karena itu akan membahayakan nyawa kita. Itu akan bisa berakhir dengan maut. Lalu kemudian Tuhan sudah tentukan cara pengudusannya, saudara. Di ayatnya yang ke-9 dan seterusnya itu adalah cara kita menjaga kekudusan Sabat. Jadi sudah diatur dia punya cara menjaga kekudusan Sabat. Caranya begini, 6 hari lamanya engkau akan bekerja, lakukan semua pekerjaan. Begitu itu caranya menjaga kekudusan Sabat. Semua pekerjaan bikin selama 6 hari. Lalu kemudian hari ketujuh itu jangan melakukan suatu pekerjaan. Ayat 10 itu ya. Siapapun yang ada di rumahmu, engkau, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu, bahkan sampai hewan, jangan bikin kerja hari itu. Kenapa? Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi Tuhan sudah atur. Ini caranya menjaga kekudusan Sabat. Jadi jelas dia sudah atur waktunya. Waktu itu adalah mulai masuk matahari pada Jumat petang sampai masuk matahari pada Sabtu petang. Itulah yang disebut Sabat. Ya, jaga kekudusannya dengan cara Tuhan sudah atur di sini. Ini ya, jangan kerja pada hari Sabat. Semua pekerjaan kerjakan pada 6 hari. Semua orang di rumahmu jangan bekerja. Kenapa? Karena Tuhan menjadikan langit dan bumi 6 hari dan kemudian dia berhenti pada hari yang ketujuh. Rancangan yang sangat indah. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan Anda bertindak seperti anak buah dari Tuan Kim yang menganggap bahwa apa yang mereka buat ini lebih indah daripada yang dibuat oleh tuannya. Jangan kita coba mengubah dan berkata, Tuhan yang kami ubah ini lebih bagus. Saudaraku, jalan itu akan menuju kepada maut. Kiranya pekabaran ini akan memberikan kepada kita kekuatan dan keinginan untuk terus memegang warisan-warisan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada petang hari ini sudah dapat mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang kami sudah dengarkan bersama-sama selama beberapa menit ini. Tuhan, kami rindu untuk menjalankan semua firman-Mu ini sesuai dengan rencana Tuhan. Hindarkan kami Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Hindarkan kami supaya kami tidak melakukan modifikasi terhadap firman Tuhan. Biarlah kami berpegang kepada firman Tuhan dengan tulus dan murni. Terima kasih untuk semua berkat-Mu bagi umat-umat Tuhan dan kepada siapapun yang mendengarkan pekabaran ini. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan, tentunya kita mengucapkan banyak terima kasih buat Pendeta Edison Takasanakeng yang sudah membawakan firman Tuhan buat kita semua di sore hari Sabat Tuhan yang suci ini. Dan pastikan Anda mengajak seluruh anggota keluarga Anda untuk selalu datang kepada Tuhan melalui mezbah penyembahan di hari Sabat. Sampai jumpa di program selanjutnya. Shalom dan selamat Sabat.